Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Lambang. Di sini kita akan memulai lab interpret HTTP and DNS data isolate threat actor, di mana pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan SQL Oracle Virtual CyberOps Security Union. Itu adalah rekrutmennya. Sebelumnya kita menggunakan CyberOps Workstation, sekarang kita menggunakan CyberOps Security Union. Setelah kita mempunyainya, mendownload dan mengimportnya, lalu kita mulai saja lalu login seperti CyberOps Security Workstation sama, yaitu gunakan analis dan masukkan password CyberOps. Lalu kita cari terminalnya. Di sini sudah ada terminalnya. Mohon maaf jika ada sedikit gangguan karena dalam kondisi saya kurang enak badan. Kita lanjutkan. Di sini kita terminal, kita bisa carinya di sini di application, utilities di scroll saja bagian bawah, ini udah ada terminal dan sistem monitor. Baik, selanjutnya kita masuk ke sudo show status. Sudo show status, masukinnya CyberOps, passwordnya sama. Setelah itu dia memproses. Kita lihat di sini sampai prosesnya selesai. Oke. Setelah login ini, open Kibana using the shortcut the desktop. Login dengan analisis dan CyberOps. Setelah ini oke, kita cari Kibana. Ini Kibananya. Analisisnya di bawah ya. Saya akan pause dulu menunggu prosesnya yang loading cukup lama. Baik, di sini sepertinya ada sedikit error, koneksi not preferred. Baik, kurang lebih seperti ini tampilannya. Prosesnya adalah ada sedikit error tentang not secure ya. Lalu kita tambahkan kode program di dalamnya. Lalu kode programnya adalah tadi di sini. Saya klik Kibana, properties di sini. Kita bagian back comment, kita tambahkan saja ignore sertifikat error. Lalu setelah itu kita permission, kita ubah di sini biar ke apply. Habis itu kita close. Setelah itu kita buka lagi Kibananya. Sebelumnya jika Kibananya masih error, kita close dulu Kibananya, baru kita buka lagi. Lalu muncul seperti ini. Lalu perintah selanjutnya adalah di sini kita pencet yang 24 hours. Habis itu kita notice di bagian bulan Juni 2020 untuk mengetahui explore informasi dari Kibana interface-nya. Di sini kita pencet ini. Di sini
Oh, gantinya di bagian absolut. Absolut sini. Lalu kita diminta ganti ke bagian Juni. Bagian Juni. Tanggal 20. Berarti salah. Tanggal 1 Juni sampai tanggal 30. Tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni. Oke. Dari situ kita pencet go. Setelah di go kita akan melihat hasilnya di sini. Nah, result masih belum proses. Mungkin result ini you're using and support command line back. Oh, oke. Karena kita memakai command line flagnya ignore certificate error, maka di sini tidak menampilkan hasil yang diminta. Tapi jika tidak kita tidak menambahkan ini, kita tidak bisa masuk ke Kibana ini. Jadi ini sungguh membingungkan sekaligus berlawanan ya, kurang lebih seperti itu. Lalu dia akan menampilkan total number dan total count overtime-nya di sebelah sini. Internal error. Baik. Lalu di sini kita minta cari bagian HTTP. Di sini kita bagian cari HTTP. Di sini HTTP ini. Lalu di sini setelah kita pilih HTTP log logon the destination country, kurang lebih seperti itu. Dia akan menampilkan barnya di sini dengan lognya dan tampilan lognya. Seperti yang bilang di sini karena kita masukkan kode yang tadi, di sini tampilannya jadi sedikit internal server error. Berapakah IP, destination, dan destination port number? Mohon maaf, Kibana tidak dapat diproses jika tidak dimasukkan kode ini. Tapi jika dihilangkan kode ini, kode Kibana tidak dapat dijalankan. Kalau misalnya dimasukin kode ini, Kibana tidak berjalan seperti ini. Lalu kita masuk di bagian 3, yaitu hyperlink click the value alert ID. Di bagian sebentar. Baik, entah bagaimana, saya juga kurang mengerti. Karena tetap di atas masih ada peringatannya, jadi ini masih belum diubah oleh saya. Kurang lebih masih sama dengan yang tadi, namun HTTP-nya ini muncul, lognya adalah 22, logoutnya masih seperti ini, hanya di titik di antara tanggal sekian dengan tanggal sekian, di antara ini lebih menjurus ke bagian tanggal 14 ya, tanggal 14. Di sini ada hitungannya 22 di antara sini. Jadi sebelum sesudah tanggal 7 dan sebelum tanggal 14 dia ada lognya sebesar 22. Lalu tampilan HTTP destination country-nya adalah seperti ini, melebihi dari angka 20 dengan hijaunya seperti ini. Lalu birunya juga seperti ini, destination portnya seperti ini. Lalu ini metodenya adalah get 22. Lalu setelah itu kita diminta untuk klik yang bagian ID di sini pojok. Baik, saya lanjutkan.
Jadi sebelumnya adalah di atas ya. Saya scroll sedikit ke atas. Nah, ini tadi adalah tampilan di atas, kurang lebih yang tadi kita dapat tampil. Lalu kita scroll ke bawah, ternyata ada bagian di sini, UID-nya. Nah, di sini ada dua ID-nya. Kita diminta untuk klik yang bagian UID sampingnya ID. Berarti di sebelah sini nih. Terlalu pinggir ya. Saya juga agak susah. Cuma karena kita terbatas, jadi kita klik saja. Lalu muncul di sini CapMe. Auto send request. Di sini tampilannya, di sini ID-nya. Setelah kita klik, nanti akan tampil table dan JSON. Tapi di sini tampilannya adalah seperti ini. Ini kita klik itunya. Kita close saja. Oh, ini kita bisa geser sedikit. Kita minta yang ini. Bisa kita besar atau gimana? Di sini kita diminta klik value ini, tapi setelah kita klik tampilannya seperti tadi. Di sini akan memunculkan ID, score, index, dan lain-lainnya seperti data detailsnya ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Bisa kita kirikan. Oke, tidak ada. Sedikit berbeda. Mungkin karena kita masukkan kode yang tadi, jadi masih seperti yang saya katakan. Di sini localhost-nya CapMe-nya jadi muncul seperti ini. Ada auto, ada itu. Kurang lebih seperti itu. Di sini selanjutnya adalah the beginning script indikasi. Oke. Oke, di sini kita find username. Oh, tetap berarti benar seperti ini. Seperti ini. Lalu kita cetar find. Habis itu kita cari yang diminta adalah username. Username. Kita dapat di sini username. Ini adalah yang tadi. Yang di atas ini. Username sekian 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 sekian, password yang diganti di sini nih, password indikasi user prof submit your account details refer dan lainnya. Lalu di sini username-nya ada lagi di bawah, kita diminta untuk melihat yang bagian merah. Ya, di sini kita melihat bagian merah. Di sini ada username lagi, yang password generator. Lagi di sini header please enter username and password. Ada username-nya doang. Ada lagi di bagian sini untuk menampilkan username yang ada seperti itu. Ini juga username yang ada di sini. Kita sampai menemukan jenis-jenis username apa saja yang ada di transkrip ini. Username yang ada di sini dengan nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Saya tidak perlu menyebutkan ya karena suara saya terbatas. Lalu selanjutnya adalah yang diminta kita menganalisis DNS
exfiltration. Di sini DNS exfiltration, kita kembali lagi ke bagian ke dashboard, lalu klik DNS inject hunting section di sebelah sini. Jadi kita kembali ke sebelah sini, lalu kita kembali ke atas. Inject-nya ini HTTP, kita jadi hunting section. Lalu kita cari DNS. Setelah muncul DNS, prosesnya ini akan memakan waktu lagi karena memacu error dari kode yang saya berikan. Dia akan memunculkan bar seperti sebelumnya. Lalu di sini kita minta review the DNS related entry. Jadi penghubung antara klien dengan servernya, di mana di sini DNS query tipenya adalah a record dari IPv6 address quad A record tipe A4, NetBIOS record NB, pointer record resolving the hostname PTR. Dan di yang ini scrolling further down, kita bisa lihat bahwa DNS client dan DNS server memiliki permintaan dan respon yang perhitungan yang berbeda. Kalau misal ini klien hanya langsung masukin totalnya 18 ditambah 4, di sini harus dijabarkan bagian mana yang 6, 6, 6 dan bagian yang 4, karena server tidak bisa menerima dengan proses sekaligus dan harus dipisah karena pengerjaannya akan lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. Kita mari lihat. Oke, di sini prosesnya sudah selesai. Di sini DNS bakal 22. Lokalnya sini sepertinya turun ya. Setelah kita lihat di sini turun dari 12 ke 10, totalnya 22. Lalu internetnya C dengan O putar. Query kelasnya pie chartnya. Query kelasnya pie chart putar, DNS portnya dengan total 53, 22 dengan destination portnya 53. Lalu kita lihat nih query tipenya dengan responnya. Di sini PTR-nya ada 18 dengan A-nya 4, tapi di sini hanya merespon 4 kegagalan. Lalu di sini klien dan server. Klien dan server di sini ada 18 dan 4 dan dibagi seperti tadi, tampilannya sama 6, 6, 6, 6 dan 4. Di sini 209.165.235. Di sini dipecah DNS servernya terbagi ya. Lalu di sini progress phishing attempt-nya adalah sepertinya kosong. Phishing attempt kosong ya, 0. Di sini juga kosong, 0. Query-nya ini adalah query-nya semua yang dapat kita tahu di sini. Di sini query-nya diminta kita untuk melihat melist bagaimana urutan DNS query dari domain name-nya. Lalu setelah itu query ini akan dimasukkan ke example NS example. Lalu setelah example ini kita akan klik update.
Lalu login ini akan display limit prosesnya, login installation candidate server record client server. Lalu klik update. Di sini kita diminta klik update ya. Setelah kita tahu top recordnya dari query-query-nya tadi, setelah itu kita update. Habis di-update adalah diminta untuk kita melihat kembali apakah ada perubahan setelah ini. Ternyata tidak ada perubahan dan sama saja di sini. Masih ada 10 dan ini setelah di-refresh pun sama aja. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya kita bagian determine export data. Di sini kita klik export raw. Di DNS query di bagian export raw ini kita ke bawah. Query ini setelah di query DNS query kita diminta untuk klik yang di bawahnya ini adalah export raw. Setelah diminta export raw, kita diarahkan ke bagian home analysis dan download foldernya. Kita klik dulu raw-nya. Udah, setelah itu kita buka di bagian download. Maaf, saya tidak melihat tadi prosesnya karena membaca sebelahnya. Jadi kita buka di sini home. Lalu di sini kita diminta bagian home analysis download. Home, bagian kemana? Analisis, documents, download. Ini ada DNS query. Lalu DNS query ini kita ubah diminta untuk delete teksnya surrounding the hexadecimal portion distributed. Hanya sisakan the hexadecimal karakter. Dimulai dari angka, oke. Di sini dihapus, ini dihapus, terus ini dihapus, 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 dan ini dihapus. Habis itu kita save. Setelah di save, diminta untuk use the XCD. Untuk ini kita save, terus kita simpan aja ya biar gampang. Kita udah punya terminal, jadi kita pakai aja terminalnya di sini.
biar lebih cepat pemprosesnya. Di sini kita bagian masuk ke baik, sebentar. Baik, kita masukkan di sini ke download. Setelah itu kita masukkan xxt min.r, di mana min.p dns min.p kutip dns, lalu selanjutnya adalah query lalu queries.csv secret. .txt, lalu setelah itu chat secret .txt, confidential document, do not share this document information, absolutely the last security breach. Itu hasilnya. Ini kan diminta apa yang terjadi selanjutnya, itu seperti yang tadi saya sebut. Lalu resultnya kurang lebih seperti itu. Signifikan, apakah signifikan? Kita lihat coba di bagian sini. Kita mungkin harus update di sini, refresh ya. Apakah berubah? Setelah saya pencet refresh, sepertinya ini tidak berubah dan tidak berubah tampilan apapun. Mungkin di bagian query saja yang berubah. Query-nya sini saja. Tidak ada perubahan yang signifikan yang terlihat ya. Mungkin karena ignore certificate error yang ini merubah Kibana atau apa mungkin atau tidak. Saya kurang tidak tahu. Jadi itu saja materi dari saya terkait lab activity kali ini tentang interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika banyak gangguan deskripsi dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.